Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini, teman-teman ya. Oke, mohon maaf baru upload video, teman-teman ya. Saya habis tumbang kemarin ini. Saya kecapean, teman-teman. Kecapean tenaga, kecapean pikiran juga. Saya mengerjakan ini, saya bikin produk baru ya. Saya akan bikin ini resto online di rumahan ya. Namun mencoba beberapa menu ya, baik itu ayam, babat ya. Kemudian bikin risol juga istri saya. Jadi terlalu kecapean dan minim terkena sinar matahari dan jarang olahraga. Dan makanan-makanan yang masuk juga nggak kekontrol. Ini makan makanan banyak yang berlemak, teman-teman ya, kurang nutrisi. Tumbang, teman-teman. Tipes melanda ya. Jadi strategi saya saat menangani tipes, teman-teman, yang pertama istirahat total. Dalam artian istirahat total itu apa? Nggak motoran, nggak nyetir mobil, di rumah saja. Nah ini masih sedikit bersin ini tadi. Saya di hari pertama itu boiler total, teman-teman. Jadi peradangan, tapi peradangannya yang tidak sampai pegel-pegel di sini ya. Namun peradangan yang ada tipesnya, cirinya apa tipes, teman-teman? Demam, pasti demam, panas dingin tubuhnya. Kemudian juga muncul keliengan. Nah, teman-teman perhatikan, keliengan itu pada tipes ya, sama pada peradangan yang tidak tipes itu hampir-hampir sama. Namun kalau tipes, cirinya itu ada demamnya. Dan tipes itu ada nyeri-nyeri di otot, entah di perut ya, entah di punggung, teman-teman ya. Biasanya tipes itu seperti itu, seperti cekit gitu. Kemudian badan pegel-pegel gitu ya. Dan seperti tubuh itu lemah banget, capek banget. Nah, kalau tipes itu seperti itu. Nah, tipes itu juga BAB-nya bermasalah. Dalam artian yang biasanya kita rutin pagi ya, itu molor, teman-teman. Bisa seharian nggak BAB bisa. Kemudian agak sulit lah untuk BAB karena bakteri salmonella itu kan menyerangnya di usus halus. Nah, namun kalau kita udah terbiasa terkena tipes, teman-teman ya, kita paham ciri-cirinya. Nah, yang dilaksanakan apa aja? Saya 3 hari udah, alhamdulillah udah mulai pulih. Yang pertama, teman-teman ya, ini menurut saya ya, ini versi saya penanganan tipes ya. Minum air putih yang cukup atau bisa menggunakan air kelapa ya. Kemudian yang kedua, istirahat cukup. Jangan motoran, jangan nyetir mobil ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, berjemur kena sinar matahari. Yang keempat, teman-teman, makanan harus dijaga nutrisinya ya. Jangan makan yang berlemak, jangan. Minyak sawit stop total dulu. Tetap proteinnya kita pakai telur, ayam, ikan air tawar, ikan air laut silakan kalau udah pulih seputar pencernaan, seputar lambungnya. Kemudian konsumsi suplemen. Saya suplemen pakai madu, saya suplemen pakai Fermin atau kapsul cacing tanah, teman-teman. Saya tadi pagi coba cari cacing tanah ya, nggak dapat, teman-teman. Karena Fermin kan harganya cukup lumayan sekarang ya. Nah, biar ngirit ya, maksudnya itu biar minum kapsulnya tuh saya selingin dengan cacing yang hidup. Ini tadi pagi saya nggak dapet cari-cari cacing tanah. Biasanya buahnya. Ya, coba besok tak cari lagi. Saya biasanya kalau untuk ini ya, apa istilahnya ini, kombinasi. Saya konsumsi cacing hidup itu ya, kita olah sendiri ya. Caranya dicuci, dipotong ya, kemudian isi perutnya bisa diluarkan, bisa tidak, itu tergantung. Kalau saya keluarkan, kemudian kulitnya itu saya rebus, kemudian airnya saya saring, saya kasih madu diminum. Itu kalau mau praktis ya, beli kapsul namanya di apotek Vermin. Itu dari cacing tanah. Itu bagus sekali untuk tipes. Tidak hanya tipes sebenarnya. Itu untuk keluhan seputar pencernaan bagus. Nah, bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, dicoba konsumsi Vermin ya. Sehari sekali aja satu kapsul boleh, atau sehari 2 kali. Coba nanti gimana rasanya di tubuh. Karena itu teman-teman ya, cacing tanah itu mengandung asam amino yang cukup tinggi. Asam amino itu istilahnya pembentuk, ini istilahnya ya, pembentuk semisal ada luka-luka gitu ya di organ-organ atau di apa, sel kita ya istilahnya ya, dia itu bisa membantu ya, semisal luka dalam di mana gitu ya, regenerasi selnya itu cepat kalau kita konsumsi yang asam aminonya tinggi gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti itu ya pengalaman saya untuk memulihkan tipes, teman-teman ya. Jadi tipes itu biasanya parah itu hari pertama, hari kedua. Sebelum parah itu sebenarnya sudah menunjukkan gejala. Gejalanya biasanya otot-otot nyeri biasanya.
entah itu di punggung. Saya sebelumnya tuh di punggung tuh nyeri teman-teman. Untuk duduk gini tuh sakit banget. Wah ini saya belum memahami kalau itu tipes. Biasanya kan beda ya untuk gejalanya. Nah setelah itu tiba-tiba tubuh saya kelelahan banget, lelah banget, ngantuk banget. Jadi jam 9 malam, jam 8 malam udah ngantuk banget. Jadi seperti orang kelelahan, untuk motoran deket itu udah seperti jauh banget. Nah itu tanda-tanda kalau tubuh kita ini mulai kelelahan. Kelelahan yang diakibatkan kalau saya tadi karena istilahnya ada apa ya, bakteri ya, salmonella yang ada di usus halus kita yang menyebabkan itu tadi gejalanya. Sebenarnya kalau kita memahami siklus ini, kita itu enak banget untuk merawat kondisi tubuh kita, teman-teman ya. Jadi apa ya? Udah paham kalau tipes ya udah caranya gini gitu ya. Yang penting nggak bisa kita paksa. So mama kita terkena tipes, kita paksa untuk aktivitas nggak bisa. Harus istirahat total. Saya 3 harian nggak keluar rumah motoran ya. Ya akhirnya ya istri saya yang menggantikan istilahnya jemput anak pulang pergi sekolah, belanja gitu ya. Dan saya di rumah saja dan pagi tetap berjemur. Tipes itu biasanya mulai pagi ya sampai sore itu masih enak ya. Kemudian menjelang malam teman-teman, tenaga kita ini seperti terkuras. Entah pusing, entah lemes, entah keliangan gitu teman-teman. Kemudian tidak bisa instan pulihnya. Seperti ini saya udah mulai enakan, ini jangan dihajar dulu. Saya tadi udah mulai motoran, ya udah mulai motoran, udah enak, nggak terasa capek gitu ya. Tapi jangan dihajar. Kalau dihajar nanti tumbang lagi. Jadi harus banyak istirahat, ya, makan terus ya. Tadi saya beli pepaya karena pepaya itu bagus sekali nutrisinya, teman-teman. Dan jangan lupakan madu. Teman-teman harus punya madu, ya. Jadi madu itu bukan hanya untuk kita orang tua ya. Anggaplah kita orang tua karena kita udah bapak-bapak ya, anak-anak juga teman-teman, anak-anak juga bisa bagus gitu ya. Anak-anak saya tak belajari, tak ajarkan minum madu hitam pahit. Memang sulit karena pahit ya, anak-anak istilahnya nggak suka atau takut gitu ya karena pahitnya. Namun ya kita harus usahakan biar itu masuk ke pencernaan mereka. Kalau anak saya kemarin kecentok coklat, ya saya udah bilang karena dia nggak bisa makan coklat karena sensitif, sesek, punya sesek ya. Jadi makan coklat itu dia tuh langsung batuk gitu. Kalau udah batuk, nafasnya tuh seberat gitu. Dia namanya anak-anak teman-teman ya dia tuh bandel. Coklat tetap dimakan padahal saya udah bilang jangan. Walaupun dia benar udah paham, tapi mungkin karena sangat ingin sekali dan ada kesempatan, dia makan sedikit, akhirnya dia batuk. Nah, saya sudah tidak menggunakan nebulizer. Ya, teman-teman yang mungkin mengetahui saya ini, dulu saya affiliate ini teman-teman, alat-alat kesehatan, saya menjual nebulizer itu kurang lebih itu bisa terjual lebih dari 50 unit lah, lebih kok ya kalau lebih 50. Sekarang saya sudah tidak menjadi affiliate alat-alat kesehatan, teman-teman ya, saya sekarang affiliate barang-barang random ya, karena saya di TikTok sudah saya putuskan tidak akan membahas seputar lambung lagi. Saya akan membahas seputar lambung hanya di YouTube saja. Karena iseng, di TikTok itu iseng orang-orang melaporkan sehingga saya nggak dapat traffic gitu ya. Karena di TikTok tuh banyak banget influencer atau ahli-ahli kesehatan yang membahas seputar lambung. Dan saya salah satunya. Nah, mungkin mereka nggak suka dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Ya udah saya akan bahas full di YouTube untuk seputar lambung. Oke, teman-teman yang belum boleh tetap semangat. Karena apa, teman-teman? Kesadaran kita ya atau pola pikir kita harus yakin bahwa kita bisa sembuh. Jangan ragu-ragu. Nah, setelah kesadaran kita pasti sembuh, rasakan tubuh kita mulai berenergi, teman-teman ya. Rasakan tubuh kita udah mulai bekerja secara semestinya, teman-teman ya, pencernaan kita dengan cara apa tadi? Menjaga pola makan dan nutrisi. Nah, itu penting sekali karena harus diseimbangkan dengan pola makan. Ya, kalau kita yakin sembuh tapi pola makan masih ngawur, teman-teman ya, saya yakin itu sulit untuk sembuh. Karena saat mengalami keluhan seputar lambung, baik itu gastritis, GERD, atau yang disertai dengan anxiety, itu ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Karena apa? Pencernaan sedang mengalami penurunan fungsi. Kalau kita paksakan kita makan makanan yang berat, teman-teman ya, walaupun roti, ini contohnya ya, roti tawar itu seperti lembut, tapi itu kandungannya dari bahan bakunya berat diolah oleh lambung kita.
Kalau itu teman-teman tetap paksakan, teman-teman sulit untuk pulih. Ya, sulit loh ya, sulit. Sulit dalam artian lama nggak pulih-pulih gitu. Nah, pengalaman saya ya, itu memang harus jaga pola makan untuk bisa sembuh total. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih tidak mempercayai atau masih terkadang tidak sengaja makan makanan yang dipantang ya, ya cobalah belajar untuk membuat habit atau kebiasaan bahwa semisal tepung terigu ini tidak boleh kita konsumsi, ya udah. Semisal ada tepung terigu ya udah jangan dimakan. Contohnya saya kemarin istri saya bikin produk risol. Ya, sekarang lagi viral risol ya. Risol yang manis ya. Dan saya nggak makan itu. Nah, oleh karena itu ketika istri saya memaksa untuk mencoba, oke saya coba, tapi langsung tidak saya telan. Mohon maaf, ini saya muntahkan lagi. Jadi saya hanya makan untuk mentes rasa ya. Mentes rasa, oke rasanya udah pas, gurih gini gini gini. Setelah itu saya buang dan kumur dan minum. Istilahnya jangan sampai tepung terigu ini masuk ke tubuh saya. Ya, karena saya ada anxiety atau kecemasan itu dari leaky gut. Itu kita harus eh, tidak masukkan lagi selamanya tepung terigu itu. Nah, tidak memasukkan selamanya itu ketika kita tidak tersengaja makan itu masih aman, teman-teman. Tapi kalau kita sengaja itu yang nggak aman. Kenapa? Ketika kita sengaja dan efek di tubuh tidak terjadi apa-apa, selanjutnya kita akan mencoba lagi. Karena itu adalah faktor yang kita tanamkan ke otak kita ini aman sehingga kita akan konsumsi lagi. Nah, kalau kita konsumsi terus-terusan, teman-teman, itu akan membuat pencernaan kita memburuk lagi. Khusus yang pernah anxiety ya. Anxiety itu soalnya dari leaky gut, sindrom usus bocor. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Itu tadi saya membahas pengalaman saya terkena tipes. Alhamdulillah, puji syukur udah mulai membaik, teman-teman ya. Jadi saya kemarin live sambil bikin apa bikin risol itu saya juga lagi nggak enak badan tapi saya paksakan aja karena banyak pesanan gitu ya dan kemarin itu istirahat total saya beberapa hari ya jam 8 saya udah tidur teman jam 7 udah tidur jam 8 udah tidur ya memang seperti itu harus banyak istirahat atau bed rest lah istirahat total sehingga cepat membaik tipesnya oke teman-teman barangkali ya yang mengalami tipes bisa menyimak video ini barangkali bermanfaat teman-teman kita jumpa lagi di video-video berikutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua rahayu rahayu rahayu